Shalom, saudara semua baik hari ini. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 berbunyi, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, firman Tuhan bertema dalam pencobaan yang berat, namun meluap dengan sukacita. Saudara-saudara, lagi-lagi kehadiran dan kemurahan kasih karunia Allah muncul pada nats firman Tuhan hari ini. Menurut saudara, mana yang lebih dulu? Apakah kehadiran dan kemurahan kasih karunia, atau action jemaat memberi dengan berani? Saudaraku, menurut ayat yang pertama tadi, kehadiran kasih karunialah yang terlebih dulu dianugerahkan Tuhan kepada jemaat Makedonia. Lalu jemaat itu dimampukan untuk berbuat, memberi meski dalam kekurangan. Saudara-saudaraku, pastinya kekurangan lebih dulu dialami jemaat di Makedonia. Lalu kasih karunia Allah turun dan hadir berlimpah-limpah, mengurapi jemaat itu. Dan kemudian oleh dorongan Roh Kudus, mereka berani memberi meski dalam kemiskinan. Saudara-saudara, Roh Kudus memberi kesanggupan kepada seseorang. Roh Kudus memberikan keberanian kepada seseorang. Banyak sekali orang-orang yang tak berdaya sebab akibat buruk yang ditimbulkan dosa. Saudaraku, parahnya wabah sampar COVID, pemiskinan, namun masih ada orang yang masih berani memberi, berani menyisihkan meskipun dalam kelimpahannya. Tapi sedikit sekali orang yang berani dan rela memberi dalam kekurangan, di dalam kemiskinan, seperti di Makedonia. Saudara-saudaraku, hari ini kita menyaksikan peristiwa yang jarang sekali terjadi, yakni kemurahan memberi orang percaya di Makedonia yang sedang dalam kekurangan, bahkan dalam kemiskinan. Saudara, jemaat yang militan ini sedang dicobai dengan berat. Sekali lagi, saudara, jemaat yang militan ini sedang dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Jadi mereka sedang berbeban amat berat, sebab beban penderitaannya banyak dan berat-berat. Namun kok bisa meluap-luap sukacitanya? Ini satu yang aneh buat kita. Ini luar biasa. Saudara-saudara, mengapa bisa begitu? Jawabannya adalah, inilah pekerjaan Roh Kudus. Inilah keajaiban. Kenyataan yang paradoks seperti ini sering dilakukan Roh Kudus bagi orang percaya. Saudara-saudaraku, rahasia ini indah. Mari kita coba mendalami. Dari keajaiban-keajaiban yang nyata ini, kita bisa belajar dengan memulai bersikap optimis. Kita coba besarkan pengharapan kita di dalam memandang kehidupan ini. Bukan harapan kosong mengharap hujan di langit, seperti kata pepatah orang. Tetapi karena iman, harap, kasih kepada perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu kata firman Tuhan. Memang, saudara-saudaraku, perbuatan Allah itu ajaib. Keajaiban Tuhan sering melampaui hal-hal yang paradoks. Saya yakin bila jemaat Makedonia pesimistis, maka Roh Kudus tidak bekerja sehebat itu. Sebab Tuhan tidak kerja kepada robot, atau Tuhan tidak bekerja memaksa orang. Saudara, tidak sama sekali. Hari ini pembelajaran kita. Marilah kita contoh iman jemaat di Makedonia ini.
mulailah melangkah dengan iman yang berpengharapan itu. Mari kita berani melangkah dengan mata iman. Saudara-saudaraku, bila kita optimis, kita besarkan pengharapan kita, maka kesempitan dapat jadi kelegaan. Tetapi kalau kita pesimis, kita kecilkan pengharapan kita, maka kelegaan dapat jadi kesempitan. Saudara-saudaraku, mari kita berdayakan iman yang berpengharapan ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19. Malam ini saya mengajak saudara, besarkan pengharapan. Buka cakrawala pandangan iman dan berpandangan kita. Datang kepada Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah mendengar. Kami melihat rahasia yang luar biasa. Di dalam kekurangan jemaat Makedonia, melimpah dengan sukacita, berani memberi dalam kemiskinan dan kekurangan. Satu hal yang ajaib. Itu sebabnya kami mau optimis. Kami mau melangkah dengan berani dengan iman. Tuhan beri kemampuan kepada kami untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang ajaib oleh karena perbuatan Roh Kudus di dalam setiap orang yang percaya. Kami percaya firman-Mu. Itu sebabnya beri kami kemampuan, kesanggupan, dan keberanian untuk melangkah supaya kami melihat kuasa dan keajaiban itu. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hati kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.